Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giputa Pratama, NIM 857234636, UP BJJ Teserang, Pokjar Malingping. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktek IPA, yaitu tentang simbiosis. Simbiosis terbagi tiga. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, yang ketiga ada simbiosis paratisme. Adapun alat-alat yang saya gunakan yaitu ada pulpen, ada buku, dan ada tabel, dan juga ada alam sekitar. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis yang bersifat saling menguntungkan. Dalam interaksi ini, hidup pihak mendapatkan manfaat dan tidak ada yang dirugikan. Simbiosis mutualisme dalam konteks kotoran kambing paling jelas terlihat pada interaksi antara kotoran tersebut sebagai medium dengan organisme pengurai serta tanaman. Yang pertama, hubungan antara bakteri mengurai dan kotoran. Bakteri dan fungsi mikroskopis mendapatkan makanan dan energi dari senyawa organik dalam kotoran kambing. Sebagai imbalannya, aktivitas mereka memecah materi kompleks menjadi nutrisi sederhana seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang lebih stabil dan tidak berbau tajam. Yang kedua, hubungan antara cacing tanah dan kotoran. Cacing tanah memakan kotoran kambing yang mulai membusuk. Cacing mendapatkan nutrisi untuk tumbuh dan berkembang biak. Kotoran mendapatkan proses dekomposisi yang lebih cepat dan tekstur yang lebih gembur, menjadi casing atau bekas cacing yang sangat kaya akan unsur hara. Yang ketiga, hubungan antara kotoran atau pupuk dan tanaman. Meskipun kotoran adalah benda mati, ia menjadi perantara hubungan mutualisme yang luas. Tanaman mendapatkan suplai nutrisi esensial untuk pertumbuhan. Dua, ekosistem kotoran mendapatkan akar tanaman membantu menjaga kelembapan tanah di sekitar kotoran agar mikroba pengurai tetap hidup dan produktif. Nah, jadi agar hubungan ini berjalan maksimal, terutama untuk tanaman, kotoran kambing harus melalui proses fermentasi atau pengomposan terlebih dahulu. Jika langsung diberikan saat masih segar, suhu panas dari proses dekomposisi alami justru bisa membakar akar tanaman. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Dalam konteks ini kehadiran organisme tamu tidak memberikan pengaruh signifikan bagi kelangsungan hidup organisme. Simbiosis mutualisme ini ada pada tanaman naga yang menempel kepada pohon sirsak. Simbiosis komensalisme pada buah naga yang menempel pada pohon sirsak terjadi karena pohon buah naga merupakan tanaman jenis kaktus pemajat yang membutuhkan penopang untuk tumbuh tegak menjangkau sinar matahari. Keuntungan bagi buah naga. Pohon buah naga mendapatkan tempat untuk merambat pada batang pohon sirsak agar bisa tumbuh lebih tinggi. Hal ini membantu mendapatkan intensitas cahaya matahari yang lebih baik untuk proses fotosintesis. Nampak bagi pohon sirsak tidak merasa dirugikan dan tidak diuntungkan selama pohon buah naga dia tumbuh terlalu rimbun hingga menutupi seluruh 7 pohon sirsak. Pohon sirsak tetap bisa hidup normal karena sebuah naga bukan tanaman parasit yang menyerap nutrisi dari batang inangnya. Jadi perbedaannya berbeda dengan benalu yang akarnya menembus ke dalam pembuluh kayu untuk mencuri makanan. Akar lekat pada pohon buah naga hanya berfungsi untuk berpegangan kuat pada kulit batang pohon sirsak. Nutrisi dan air tetap dicari oleh akar utama buah naga yang berada di dalam tanah. Yang ketiga, simbiosis paratisme.
Simbiosis paratisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak mendapatkan keuntungan, sementara pihak lainnya dirugikan. Dalam interaksi ini, organisasi yang untung disebut sebagai parasit, sedangkan organisme yang rugi disebut sebagai inang. Simbiosis paratisme antara ulat dan daun pisang terjadi karena ulat mengambil keuntungan dengan cara merusak dan memakan bagian tubuh tumbuhan tersebut, sementara pohon pisang mengalami kerugian. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, keuntungan bagi ulat. Ulat mendapatkan sumber makanan atau nutrisi yang melimpah dan tempat berlindung. Beberapa jenis ulat, seperti ulat menggulung daun pisang, memotong dan menggulung daun untuk dijadikan rumah sekaligus makanan mereka. Kerugian bagi pohon pisang. Daun pisang menjadi rusak, berlubang, atau habis karena daun adalah tempat utama terjadinya fotosintesis. Kerusakan ini menyebabkan pohon tidak bisa menghasilkan energi secara maksimal. Jika serangannya parah, pertumbuhan pohon bisa terhambat dan kualitas buah pisang yang dihasilkan akan menurun. Ciri khas interaksi ini berbeda dengan komensalisme seperti buah naga tadi. Ulat ini bersifat merugikan karena mereka mengkonsumsi jaringan hidup dari inangnya. Dalam hubungan paratisme, satu pihak berpesta sementara pihak lainnya perlahan-lahan menjadi lemah atau kehilangan bagian tubuhnya.